Kalau mau kita bercerita kepada Gen Z, kita harus mengenal siapa itu Gen Z, apa problematiknya, sehingga kalau kita bikin sebuah cerita, kita pilih sebuah cerita, itu akan nyentuh. Dan pada kita menyutradarai pemain kan juga kita nggak mengarahkan kamu harus ke sini begini, kamu harus ke sana, kamu harus bergerak ke sini. Enggak, kita mencoba mengangkat potensi apa yang pemain kita punya. Halo semuanya, balik lagi di Poci Podcast Sinema Edukasi. Aku Hana Mutia dan di episode ke-1 kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu nih yang kayaknya deket banget sama kehidupan kita sebagai Gen Z, yaitu film. Nah, kita ini sebagai generasi yang bisa tiba-tiba cuma nangis gara-gara satu scene atau kepikiran lama gara-gara satu dialog, bahkan kadang kalau selesai nonton kita mikir, "Wah, kita bisa gak ya jadi orang yang ada di film itu?" Padahal cuma nonton, kok rasanya bisa ngena banget ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke obrolannya, aku mau kenalin dulu nih narasumber kita hari ini. Beliau adalah seorang praktisi di dunia perfilman yang sudah terlibat dalam proses produksi, khususnya di bidang penyutradaraan. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Bapak Karsono Hadi. Boleh nih Pak dikenalkan terlebih dahulu? Ya, saya Karsono Hadi. Saya lulusan sinematografi IKJ dan saya pernah menjadi editor dan lalu, hijrah ke penyutradaraan. Oke. Alhamdulillah saya pernah mendapat banyak penghargaan dalam karir saya. Baik, jadi hari ini kita bakal ngobrol langsung nih sama Bapak Karsono Hadi tentang bagaimana sebenarnya sih peran sutradara dalam membentuk sebuah film dan kenapa sebuah film bisa punya pengaruh yang cukup besar buat kita khususnya Gen Z. Nah, langsung aja kali ya. Nah, jadi kami ingin tanya-tanya nih Pak, menurut Pak Karsono sendiri kenapa film bisa punya pengaruh besar kepada Gen Z? Kadang tuh walaupun cuma satu dialog atau satu scene aja kita bisa kepikiran lama nih setelah nonton. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebetulnya nggak hanya Gen Z ya, artinya film itu kan ditujukan kepada publik dan itu, segmennya macam-macam, segmen umurnya ya, nggak hanya generasi Z. Mungkin, dari generasi sebelumnya atau generasi apa. Tapi yang mesti dipahami pada awalnya adalah proses. Jadi pada saat kita memilih cerita itu, eee, kita harus tahu dulu apa sih yang diinginkan, misalnya output-nya apa, outcome-nya apa. Output itu maksudnya, apa namanya, hasil, tapi kalau outcome itu kan dampak. Jadi kita mesti tahu dulu, gitu. Kalau kita milih, oh ceritanya kayak gini, nanti hasilnya kayak begini. Tapi kalau kita bicara outcome, kita bicara tentang dampak kepada penonton. Kalau kita, pengen dampaknya seperti ini, baru kita memilih ceritanya. Untuk menjawab tadi bahwa artinya kita kan harus mengenal, kalau mau kita bercerita kepada Gen Z, kita harus mengenal siapa itu Gen Z, apa problematiknya, sehingga kalau kita bikin sebuah cerita, kita pilih sebuah cerita, itu akan nyentuh kepada mereka. Mereka kan bilang, "Ih, gue banget nih," kan begitu ya. Jadi itulah rahasianya di situ, ya bukan hanya sekedar sepotong dialog atau adegan, tapi kan itu saling berkaitan. Jadi sutradara memang harus atau si pembuat, kreator tuh harus Eee, tahu dampak apa yang ingin apa namanya, dibuat. Wah, berarti semua elemen itu mempengaruhi gitu ya Pak, dari cerita, kemudian, dialog yang disampaikan. Kemudian, dalam proses menyutradarai sebuah film, biasanya bagaimana sih cara Bapak membangun emosi, supaya penonton bisa benar-benar ikut merasakan cerita yang ada di film tersebut? Ya seperti tadi, yang saya bilang bahwa, apa namanya, kita musti menguasai dulu materinya, kebutuhannya apa, kita bicara kepada siapa, film ini, apa, ditujukan kepada siapa, terus outcome-nya maunya apa. Dan yang paling harus diketahui bahwa apapun yang ada di film itu adalah elemen dramatis untuk bercerita. Dari mulai,
apa namanya, cerita, apa terus kamera, warna, gaya penyutradaraan, pemain, akting, nah itu semua bagian dari elemen. Jadi harus saling kait berkait gitu. Baik, berarti semua elemen itu berkaitan gitu ya, Pak? Iya iya Ya. dong. Kemudian, kan Gen Z ini sekarang dikenal sebagai generasi yang cepat bosan dan terbiasa dengan konten-konten yang serba cepat. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah hal itu mempengaruhi cara sutradara membuat atau menyampaikan sebuah cerita dalam perfilman? Ah, bisa iya bisa enggak. Cuma masalahnya kan kita biasanya, kita apa nih yang mengejala nih di medsos terutama ya, apa puncak-puncak daripada persoalan dan kita apa sih yang jadi obsesi daripada Gen Z gitu kan. Misalnya fashion kah, hubungan antara remaja, cinta, romantisme, macam-macam lah. Itu dulu mesti kita tahu. Yang lebih penting lagi tadi bahwa kita juga mesti, apa namanya, mengetahui tadi seperti tadi sudah saya ulangi lagi, kebutuhan itu, kita tahu tuh permasalahan gadget kayak apa. Karena terbiasa dengan konten-konten cepat, singkat ya, makanya saya kadang bilang bahwa Gen Z itu pembaca headline. Jadi pada saat dia membaca berita itu, cukup membaca judulnya aja mereka udah merasa mengerti, padahal kan enggak begitu. Ada pendalaman ya kan, mereka ya ada kesan bahwa karena serba instan, mereka jadi males gitu, merasa udah tahu padahal belum tahu sebetulnya. Itu yang, kita pengen dengan membuat film ini, ayo kita coba mendalami apa sih yang disebut solidaritas, apa tuh yang disebut empati, ya kan. Kalau di film itu kalau kitanya nggak tahu empati, empati itu kan kemampuan berpikir dari sudut orang lain, itu namanya empati. Kalau solidaritas tahulah sangat solid ya, kekompakan. Nah, kalau kita udah tahu dan bisa merasakan, sesuatu dari sudut pandang orang lain kan, jadi kita tahu sih apa sih maunya itu anak-anak tuh, gitu. Sampai satu ketika eee, mungkin kita bisa memberi inspirasi bahwa, misalnya begini, kalau saya merasa saya mahasiswa ya, terus saya kewajiban saya cukup belajar di sekolah, tempat kuliah, selebihnya tuh nggak pedulilah, nggak begitu. Jadi belajar itu bisa di mana-mana. Jadi kalau kamu belajar di sekolah itu sifatnya kan, kepintaran, selebihnya itu kan kecerdasan harusnya. Ada IQ, ada ISQ, dan semuanya kan berguna nanti pada saat sama anak-anak Gen Z itu, praktek di lapangan, gitu. Pas tanggung jawab di rumah misalnya, terus, apa namanya, hormat, beradab, itu kan bagian dari belajar, dan itu nanti akan kepakai pada saat kita Gen Z terjun ke profesional. Ya, gimana? Nah, berarti, eee, cara sutradara dalam pembuatan film terutama di generasi Gen Z ini sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian, kalau saya boleh tahu nih Pak, saat Bapak menyutradarai sebuah film, keputusan apa saja yang biasanya paling berpengaruh terhadap cara penonton memahami cerita? Misalnya dari pemilihan angle kamera, musik, ataupun cara aktor membawakan karakter. Ada 2 pendekatan, satu, sebagai saudara sebagai eksekutor, itu membuat keputusan, satu keputusan teknis, kedua keputusan artistik. Ya, keputusan teknis itu menyangkut masalah, yang tadi disebutkan masalah kamera, masalah apa namanya, alat-alat, teknis sinematografi. Kalau keputusan artistik kan meliputi semua, cara bercerita, terus bagaimana kita membangun adegan, bagaimana kita apa namanya, menyiapkan set, lokasi supaya mendukung cerita, begitu. Dan pada kita menyutradarai pemain kan juga kita nggak mengarahkan, "Kamu harus begini, kamu harus ke sana, kamu harus bergerak ke sini." Enggak, kita apa namanya, mencoba mengangkat potensi apa yang pemain kita punya supaya, lebih natural.
gitu. Jadi kita pengaruhi dia untuk memberikan potensi yang terbesarnya sehingga mereka tidak merasa ini hanya sebuah permainan Mmm. gitu, jadi lebih merasuk ke dalam dirinya. Itulah yang membuat pemain akan bermain lebih natural, santai, dan meyakinkan gitu. Nah, berarti dari sisi aktornya sendiri harus mendalami peran atau cerita tersebut ya, biar bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Nah, terakhir nih Pak, menurut Bapak bagaimana film yang baik itu seharusnya membawa pesan supaya bisa memberi dampak positif bagi Gen Z yang menontonnya nih Pak? Ya tadi juga dari awal saya udah bilang bahwa pada saat kita mau membuat sesuatu, membuat karya film itu, kan harus tahu outcome-nya. Ya selain kan karena film itu kan tidak hanya hiburan, tapi tuntunan. Bukan hanya tontonan, tapi tuntunan. Apa maksud tuntunan? Artinya bahwa kita bisa memberikan pencerahan, kita bisa memberikan inspirasi, bisa apa namanya lagi, eee, membuka dimensi baru dalam pandangan hidup, Gen Z. Itulah pentingnya bahwa kita memahami, mengenali siapa segmen penonton kita, itu yang utama. Dan tujuan apa kita, keinginan kita untuk merubahkah atau membentuk opini karena, film itu kan pengaruhnya kuat banget, pengaruhnya bisa membentuk opini publik gitu. Jadi memang gitu, jadi bahwa memang harus direncanakan, disiasati dan apa namanya, jelas mau apa yang kita mau dapatkan. Oke. Berarti dari sisi penyutradaraan atau pembuatan film juga harus dipahami dengan baik supaya, pengiringan atau kesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik gitu ya, Pak? Iya dong, sekolah sinematografi kan ilmu juga seperti yang lain, begitu. Oke baik Bapak, seru banget nih obrolan kita hari ini teman-teman. Dari pembahasan tadi kita juga dapat tahu nih kalau ternyata film itu bukan sekedar tontonan, tapi juga bisa mempengaruhi cara kita melihat dunia. Lewat cerita, emosi, dan pesan yang disampaikan oleh sutradara, film bisa jadi cermin bahkan inspirasi bagi para Gen Z dalam memahami berbagai hal di kehidupan. Nah, terima kasih banyak Bapak Karsono sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman serta insight yang menarik bersama kami hari ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak sudah menemani obrolan kita di Poci hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita dan pembahasan yang tidak kalah seru. Terima kasih. Dadah.